Jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang GeoGebra ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah latihan. Jadi kalau ini saya klik begini, maka muncul dua titik dan garis yang melalui kedua titik itu. Ya, setiap kali klik garis baru muncul begini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan persamaannya di sini ya. Persamaannya misalkan sebagai contoh ini. Nah, ini kalau kita coba jawab sembarang X plus Y sama dengan 1 begitu, enter. Kemudian kita coba periksa. Nah, di sini muncul coba lagi, artinya ini salah ya. Kemudian kalau kita jawab dengan yang benar ya, misalkan nanti ini kan persamaannya Y min Y min 2 sama dengan, nah gradiennya itu kan setengah ya, 1/2, terus kemudian X min 2. Nah misalkan saya jawab begini, selalu saya cek, periksa, oh benar gitu ya. Nah nanti kalau kita klik ini, nah ini kembali ke kosong karena ini soalnya ganti baru secara acak. Nah, nanti kita masukkan lagi, periksa lagi, nanti jawabannya apa dan seterusnya. Ganti baru. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencoba ya langkah demi langkah. Nah, saya mau menggunakan jendela yang sebelah kiri. Saya bikin file baru, GeoGebra begini. Oke, ini supaya hurufnya agak besar, saya perbesar fontnya supaya nanti di layar kalau kita menggunakan resolusi yang kecil tetap terbaca. Baik, pertama ya, tadi kedua titik tadi itu acak ya, acak tapi kita pilih, nggak sembarangan bilangan. Nah, jadi saya akan membuat himpunan dulu ya, himpunan dulu dari negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti kita pakai sebagai ordinat dan absis. Ya, ordinat dan absis dari titik-titik acak nanti. Oke, begini. Nah, kemudian saya buat sebuah tombol gitu, tombol. Nah, namanya titik baru ya. Oh maaf, garis baru. Garis baru, kemudian, nah ini scriptnya. Scriptnya saya akan membuat titik A, ya, titik A. Itu saya ambil dari sembarang secara acak L1. Jadi saya bikin koordinat, ya, random element, oke, L1 ini untuk X-nya. Kemudian yang Y juga saya ambil acak. L1. Tutup. Oke, kita coba. Apakah kalau kita klik nanti muncul titik sembarang? Ya, muncul ya. A sudah muncul. Sekarang tinggal membuat titik B. Ya, saya perbaiki ini ya. Scriptnya saya perbaiki. Jadi klik kanan, kemudian pilih scripting. Nah, ini kita perbaiki. Saya ingin mencari membuat titik baru untuk B, tapi kita harus menghindari gimana caranya supaya titik B itu tidak berhimpit dengan A. Oke, maka saya buat sebuah himpunan lagi L2 yang berisi himpunan L1 ya, tapi nilai X yang sudah dipakai oleh A itu dihilangkan. Ya, jadi
L2 itu saya membuat himpunan yang anggotanya adalah absis dari titik A. Oke, begini. Ya. Cukup saya ambil X-nya saja, karena ketika X-nya itu tidak sama, otomatis titiknya berbeda. Nah, sekarang saya buat himpunan L3. Ya, L3 itu kita meremove dari L2, L1, ya, L1 itu yang X-nya sudah dipakai untuk A, kita remove. Ya, perintahnya gini. Yang belakang itu yang kita singkirkan. Oke, nah sekarang kembali ini B sama dengan kurung buka random element L3 ya. Oke, kemudian nah ini kalau ini ambil L1 aja nggak apa-apa ini ya. L1. Oke, enter. Sekarang kita coba ya, garis baru. Nah, kita sudah muncul. Oke, setelah ini kita buat garisnya. Garis. Oke, warnanya mungkin kita ubah saja ya, warnanya pakai merah gitu. Merah atau ini ya, magenta, kemudian titiknya ini yang saya merah. Titiknya dibikin merah supaya kelihatan agak besar. Berikutnya, membuat persamaan atau X sama dengan 0 ya. Di sini namanya EQ1 ya. Nah, berikutnya saya buat input. Input ini digunakan untuk menuliskan jawaban. Ya, saya tulis di bawah sini aja. Oke, jawaban atau persamaan garis. Oke, ya. Ini kita kaitkan dengan equation 1, EQ1. Oke. Nah, jadi nanti anak-anak inputnya itu dari sini. Jadi ini kalau saya rubah menjadi X plus Y sama dengan 1, nah, maka yang di jendela aljabar itu juga muncul. Ya, cuma ini kita sembunyikan. Ya, sembunyikan dengan cara klik di buletan sebelah kiri ini. Baik. Nah, sekarang saya buat tombol untuk memeriksa. Periksa. Gini. Nah, periksa ini nanti kita atur skripnya. Cuma nanti supaya muncul pesan bahwa jawabannya itu benar atau salah, kita kayaknya harus membuat teks dulu ini ya. Oke, tinggalkan dulu, kita buat teks dulu. Nah, jawabannya ini kosong aja dulu ya, kosong. Spasi aja, spasi. Oke. Nah, jadi di sini di teks 1 masih kosong. Nah, sekarang ketika ini saya klik ya, periksa, nanti dia akan mencocokkan apakah jawaban ini sama atau berimpit dengan garis F ini. Kalau sama, nanti teks ini berubah menjadi kamu benar. Tapi kalau tidak sama, nanti tidak ekivalen gitu, nanti muncul jawaban ayo coba lagi. Begitu. Nah, maka ini propertiesnya ini saya di bagian periksa ya, propertiesnya di bagian script. Oke, scripting on click if ya, jika are equal ya, mana yang sama ya, antara EQ1, F itu saja cukup ya. Nah, kita coba sekarang. Ini jawabannya kan masih salah nih ya. Oke, ayo coba lagi, di sini muncul nih pesannya. Ya, coba sekarang saya cari jawaban yang benar. Misalkan ini berarti kan persamaannya saya pakai titik A, Y plus 1 ya, sama dengan M-nya 1, 2, 3, 4. 4
X plus 2. Oke, nggak perlu dalam bentuk jadi ya, gini aja nanti dia sudah kenal. Coba periksa. Oke, sudah ya, benar ya, bagus, kamu benar. Nah, nanti ketika anak akan mencoba lagi, oh ini kok masih muncul. Nah, saya ingin supaya ketika ini diklik lagi, maka jawaban di input box ini kembali ke X sama dengan 0, kemudian tulisannya ini kembali menjadi kosong. Nah, untuk itu yang di sini ya properties untuk button 1, tombol 1 ini saya perbaiki. Saya tambahkan object properties scripting. Nah, sekarang saya tambahkan ya. Ketika dia diklik, nah maka nanti set value ya, set value f. F-nya diisi dengan apa? X sama dengan 0. Ya, enter. Nah, kemudian teks 1 kita kembalikan menjadi kosong. 1, kosong. Kosong itu cukup tanda petik 2 kali. Enter. Close. Nah, kita coba garis baru. Garis baru. Oh, kok belum? Kenapa kok belum? Oh, yang salah ini ya. EG1 namanya. EG1. Coba object properties. Oh, ini salah ini ya. EG. Equation 1 ya. Bukan F. Oke, close. Kita coba. Nah, ini udah benar ini. Ya, oke, cek. Cek. Misalkan ini X min 2Y sama dengan 5. Ya, oke, periksa. Ayo, coba lagi. Salah ya. Coba saya garis baru lagi, yang mudah aja. Nah, ini ya, ini mudah nih. Coba saya jawab yang benar ini. Y sama dengan negatif 3. Periksa. Bagus, kamu benar. Oke, jadi sudah jadi. Kira-kira seperti ini. Nanti Anda tinggal mengatur tampilannya ya supaya rapi. Misalkan yang ini nanti diletakkan di jendela 2 supaya tidak mengganggu tampilan. Kemudian grid-nya kita atur. Ya, sebentar kita atur grid-nya supaya hanya yang mayor saja. Jaraknya 1. Oke. Nah, ini kan lebih bagus ini. Nah, nanti anak-anak menjawab di sini ya. Kemudian periksa. Oke, begitu cara pembuatannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan nanti Anda bisa mengembangkan untuk yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya.